Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang bahagia dan bersemangat tentunya. Senang sekali rasanya saya Gunawan kembali bisa menyapa dan menemani sore Anda dalam program Ngobrol Virtual edisi Jumat 29 Juli 2022. Dan seperti biasa pada program Ngopi tentunya Tribuners bisa ikut berpartisipasi melalui live Facebook dan juga live di kanal YouTube Tribun Timur untuk memberikan komentar ataupun pertanyaan. Nah, pada sore hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang sangat cantik sore ini. Ada Ibu Andi Nilalowati Eskom MM yang merupakan Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi P2BLK Makassar. Selamat sore. Sore. Ini saya panggil Ibu Andi atau Ibu Nila nih? Boleh Ibu Nila. Ibu Nila boleh. Oke. Gimana kabarnya Ibu Nila? Alhamdulillah. Baik ya, bersemangat ya tentunya. Pastinya tentunya. Gimana nih perjalanan mungkin dari kantor menuju ke sini? Sedikit macet. Macet ya, apalagi udah mau jam-jam pulang kerja. Ya juga ada pembangunan jalan. Oh, ada kan, pembangunan. Oh iya. Sebelum menuju tempat ini. Jadi agak macet juga. Oke. Makassar sudah terbiasa dengan macet. Betul. Udah 11-12 sama Jakarta ini. Iya. Ya. Oke, Ibu Nila, seperti dengan tema kita pada sore hari ini yaitu sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi. Siap. Jadi kita akan ngobrol banyak tentang sertifikasi pelatihan ini. Tapi sebelum itu, Tribuners ini penasaran nih, ingin tahu lebih jauh Ibu Nila ini orang yang kayak gimana nih, waduh. Gimana ya? Ya gimana ya? Gimana ya? Ya, Ibu Nila ini mungkin kesibukannya, kesehariannya apa? Terus tugas-tugasnya sebagai ketua tuh ngapain aja? Oke. Mas siapa tadi? Mas Gunawan. Mas Gunawan. Oke. Ya. Saya selain diberikan tanggung jawab sebagai ketua LSP, saya juga seorang instruktur. Ya. Saya instruktur untuk kejuruan bisnis manajemen. Jadi kegiatan pokok untuk instruktur adalah ngajar, Mas. Ya, jadi ngajar. Selain ngajar, terlibat juga dalam pengurusan LSP, ya, mulai dari memimpin tentunya ya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sertifikasi, seperti itu secara umumnya. Ya. Jadi juga memang selain memimpin ya, ternyata ngajar juga nih Bu. Ngajar betul. juga Wah, sebagai seorang instruktur. Betul. Nguji juga. Betul. Saya juga sebagai seorang asesor. Terlibat dalam proses pengujian juga, Mas. Oke, luar biasa. Nah, jadi memang di sela-sela tanggung jawabnya juga harus ada juga tanggung jawab lain yang harus dipenuhi juga tentunya. Betul. Nah, bicara soal LSP ini sebenarnya LSP ini apa sih nih, Bu? Mungkin banyak Tribuners yang masih bertanya-tanya ataupun mungkin yang baru dengar ataupun mungkin pernah dengar tapi masih nggak tahu ini LSP apa. Gitu betul, ya? masih abu-abu, betul. Jadi sebenarnya LSP itu adalah lembaga sertifikasi profesi. Ya, jadi dia diberikan tugas ya untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi atau kerja ya. Tapi sebelum melakukan hal itu, LSP akan dilisensi dulu nih. Diberikan lisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Ya, dengan proses apa? Dengan proses akreditasi dulu dari BNSP. Ya. Seperti Jadi itu. sudah mendapatkan akreditasi juga dari BNSP. Ada lisensi dulu baru bisa kita gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sertifikasi. Seperti itu. Tentu juga harus ada persyaratan yang harus dipenuhi dulu biar bisa dapat akreditasi itu, betul. Iya, ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat sebagai LSP, memenuhi syarat sebagai LSP yang ditentukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sebuah lembaga pasti ada strukturnya juga nih. Kalau boleh tahu struktur di LSP itu kayak gimana? Untuk struktur LSP sendiri sih ada Dewan Pengarah, tentunya ada Dewan Pengarah. Dewan Pengarah di sini adalah kepala BLK sebagai Dewan Pengarah beserta jajarannya.
Oke, kemudian ketua LSP sendiri. Ya. Nah, di bawah ketua LSP itu dibantu oleh tim manajer. Ada manajer administrasi, sertifikasi, mutu, dan tentunya yang paling penting di LSP adalah pemasaran. Pemasaran, betul. Yes, itu penting. Penting banget sih sebenarnya. Iya. Oke, nah tadi kita sudah berbicara masalah strukturnya. Terus kalau boleh tahu itu tugas dari LSP itu sebenarnya apa? Tujuan dari adanya LSP itu apa? Tugas LSP itu banyak sekali ya Mas ya. Tugas LSP dalam proses pelaksanaan sertifikasi itu mulai dari pembuatan materi uji kompetensi, kemudian menentukan siapa yang akan menguji atau asesor yang dipilih untuk melakukan pengujian. Kemudian termasuk pengembangan skema sertifikasi, itu tugas kami juga, termasuk menjaga kinerja asesor dan TUK yang ada di BLK, seperti itu. Jadi memang ada tidak beberapa, tapi ada banyak tugas yang harus dipenuhi ya, diselesaikan, betul. Nah, untuk skema sertifikasinya sendiri tuh kayak gimana tuh Bu Nila? Kalau untuk skema sertifikasi yang ada di LSPP 2 Makassar itu sekarang jumlahnya sudah ada 103. Wah, 103 ya. Itu diambil dari program-program kejuruan yang ada di BLK tentunya. Nah, bicara masalah program tuh, kejuruan tuh gimana tuh? Nah, di BLK sendiri ada 12 kejuruan nih. 12? 12, ada otomotif, bangunan, bisman, garmen, tata rias, listrik, pendingin, las juga ada ya? Ada, pariwisata juga ada. Pariwisata juga ada. Nah, di 103 skema itu terpecah dari sub-sub program yang ada di masing-masing kejuruan. Terciptalah skema yang itu. Dan terdapat 12 kejuruan ya? Yes. Nah, bicara masalah kejuruan nih, paling yang diminati itu di kejuruan apa nih? Yang paling banyak peminatnya nih? Peminatnya sebenarnya hampir semua kejuruan peminatnya banyak. Sama rata gitu ya? Sama rata ya. Karena antusias peserta pelatihan itu kan banyak nih, apalagi di wilayah Makassar kan penempatan atau industri-industri banyak. Jadi kalau saya anggap untuk peminat rata-rata hampir 12 kejuruan itu peminatnya hampir sama semua. Sama ya, karena memang semuanya dari bidang-bidang itu memang mempunyai potensi, betul. Dicari di pasar. Nah, kalau bicara masalah tadi kan seperti yang Bu Nila jelaskan, Bu Nila juga selaku instruktur nih. Itu instruktur untuk di kejuruan apa? Bisnis manajemen ya. Biasanya Bu Nila tuh ngajarin apa aja tuh untuk teman-teman yang di LSPBLK Makassar? Untuk kejuruan bisnis manajemen sendiri itu terdiri dari beberapa sub program. Nah, pengelola administrasi perkantoran, junior sekretaris, ada juga junior administrasi asisten, sampai pemasaran juga ada. Pemasaran juga ya. Jadi ada beberapa poin juga ya. Itu kalau selama jadi instruktur tuh Bu Nila tuh tantangannya apa aja nih kalau boleh tahu? Tantangannya pasti banyak ya, banyak banget. Tapi intinya yang paling tantangan instruktur adalah bagaimana menghadapi karakter yang berbeda-beda. Betul, sebagai seorang pengajar tentunya. Harus memahami. Harus dihadapkan dengan beberapa watak yang beda-beda ya dalam satu ruangan gitu. Iya, benar. Oke, jadi memang itu menjadi tantangan ataupun poin penting yang harus seorang instruktur lakukan tentunya. Luar biasa. Nah, kalau untuk ruang lingkup LSP sendiri tuh kayak gimana tuh, Bu Nila? Ya, ruang lingkup LSP sendiri itu ya selain proses sertifikasi ya Mas. Jadi kita mulai dari proses pendaftaran, kemudian proses sertifikasi sampai dengan pengambilan keputusan. Di situ. Jadi yang kita uji atau yang kita sertifikasi adalah alumni atau peserta pelatihan yang kita latih di BLK. Iya. Oke, jadi tadi seperti yang dijelaskan tadi ada 100 berapa tadi? 103 skema. 103 skema. Nah, kalau boleh tahu untuk anggotanya sendiri, peserta atau anggota sih istilahnya kalau untuk di LSPBLK tim ya? Tim. Itu ada berapa kalau boleh tahu tuh? Sekitar 10 orang. 10 ya? Wah, itu terbagi tuh yang saya sebutkan tadi, ada yang di bagian administrasi, ada di sertifikasi, ada juga sampai mutu dan pemasaran tentunya. Jadi semuanya punya job desk-nya masing-masing tentunya. Sudah dibagi. Betul. Nah, kalau untuk misalnya nih ada Tribuners yang pengen join di daftar jadi bagian dari LSPBLK Makassar tuh caranya gimana tuh, Bu Nila? Boleh. Yang persyaratan menjadi tim LSP adalah siapa yang sudah ada di ruang lingkup pegawai-pegawai yang ada di dalam BLK sendiri. Jadi ini sifatnya sudah intern ya Mas?
Kecuali kalau misal mau daftar jadi anggota peserta pelatihannya nih. Ya, kalau Nah, peserta pelatihan mah umum ya. ya, Oke, betul. Itu bisa gimana langsung tuh? mendaftar. Langsung, apakah melalui online atau langsung Online datang ke juga, kantor? Oh, online juga. Biasanya semua informasi yang berhubungan dengan pendaftaran itu sudah ada di Instagram. Ya, di official Instagramnya ya. Yes. Iya, Udah bisa lengkap ikuti banget semua, di situ lengkap pokoknya. banget, Pokoknya iya. langsung follow aja nih buat Yes, teman-teman iya. Tribuners yang punya niatan ya Iya. untuk ikut pelatihan di Pelatihan. LSPBLK Makassar tentunya. Jadi sudah lengkap. Iya, sudah lengkap. Semua informasinya ada semua di situ tentunya. Iya. Nah, oke, bicara masalah instruktur nih. Seberapa penting peran instruktur dalam memenuhi kompeten seorang pekerja nih? Peran seorang instruktur itu sangat-sangat penting ya. Kalau instrukturnya tidak kompeten, bagaimana bisa membuat peserta kompeten? Betul, betul sekali. Jadi untuk instruktur BLK sendiri itu semua sudah disertifikasi, ya. Jadi mereka semua sudah memiliki jenjang pendidikan, pelatihan yang sudah dipersyaratkan sebelum menjadi seorang instruktur. Iya, jadi memang instrukturnya juga tentu tidak abal-abal dong, bukan Enggak kaleng-kaleng juga dong enggak. tentunya. Enggak lah. Betul, betul, karena Iya. bagaimana ingin membuat orang memiliki Iya. kualitas yang bagus kalau kitanya Pengajarnya sendiri sendiri yang nggak betul bisa, gitu. luar biasa. Jadi Jadi, memang iya. harus juga kompeten juga nih tentunya. Iya. Jadi sebelum instruktur mengajar ke peserta pelatihan, instruktur sendiri yang dilatih, kemudian Oke. disertifikasi. Betul. Nah tadi seperti yang tadi Bu Nila sampaikan bahwa buat teman-teman Tribuners yang mau daftar jadi peserta pelatihan LSPBLK Makassar, langsung aja cek di Instagramnya nih. Nah kalau boleh tahu apa saja sih prosedur yang harus dilewati teman-teman Tribuners mungkin yang mau daftar jadi peserta Jadi LSP peserta Makassar? sertifikasi ya? Ya, sertifikasi. Jadi persyaratan utama untuk menjadi peserta sertifikasi di LSPBLK Makassar itu yang paling penting adalah mengikuti pelatihan dulu. Ya. Ya, jadi peserta harus mendaftar dulu sebagai siswa pelatihan di BLK Makassar. Kemudian setelah dinyatakan lulus dalam proses pelatihan, baru boleh mengikuti uji kompetensi. Pelatihannya ada berapa lama tuh, Bu Nila? Tergantung. Tergantung ya. Beda-beda. Beda-beda dari masing-masing program kejuruannya, Ada betul. jam pelajarannya masing-masing itu beda. Programnya beda. Oke, jadi misal di kejuruan otomotif beda lagi jadwalnya dengan admin misalnya beda lagi di Beda lagi. Garmen, ya Oke. tergantung program yang ada di BLK. Jadi tapi memang harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu Iya. untuk bisa Iya. mengikuti uji kompetensinya Ya, itu. jadi yang bisa diuji kompetensi di LSP kami itu adalah siswa pelatihan yang dinyatakan lulus di pelatihan. Jadi kalau tidak dinyatakan lulus nggak bisa mengikuti sertifikasi dong. Nah, betul. Iya. Kalau boleh tahu nih, untuk bisa ikut pelatihan nih, syarat untuk lulusnya tuh gimana? Maksudnya syarat untuk lulus pelatihan itu Iya, gimana? iya. Apa saja yang harus dipenuhi? Mungkin kehadiran 90% atau apa aja tuh? Iya, yang tentunya kalau di BLK sendiri persyaratan untuk lulus pelatihan itu wajib dong rajin. Iya. Rajin, minimal absen 90% lah. Karena misalnya seperti itu ya. gimana mau ini kalau gimana mau nggak rajin, kompeten, betul. ya, bagaimana mengikuti proses sertifikasi Iya. kalau pada saat pembelajaran nggak diikuti. Iya, kayak nggak gitu. hadir Nggak begitu. hadir, iya, seperti itu. Jadi memang harus rajin juga nih. Ini Iya. penting banget sih di semua sektor apapun itu Iya. kita tuh emang harus rajin ya di semua pekerjaan. Disiplin. Disiplin, Seperti betul, luar biasa. Nah, oke, berbicara masalah tadi lagi kejuruan ya, seperti yang tadi Bu Nila sampaikan, kalau Iya. Bu Nila ini merupakan instruktur dari bisnis Manajemen. manajemen. Iya. Nah, kalau boleh tahu untuk di teman-teman peserta pelatihan, Di bisnis peserta manajemen. sertifikasi ya, itu di bisnis manajemen khususnya apa-apa aja mungkin yang selain tantangan tadi yang saya tanyakan di awal, terus juga apa yang menjadi hal yang perlu dipenuhi nih untuk teman-teman yang di bidang itu, di kejuruan itu. Tentunya kalau di kejuruan saya ya, khusus untuk bisnis manajemen yang paling diutamakan itu selain skill, knowledge, tentunya attitude, Iya. ya performance juga yang harus bagus. Oke. Penampilan, Iya. itu yang penting. Namanya contohnya ini untuk kejuruan sekretaris nih. Iya. Walaupun pintar, ya, atau sudah memiliki kemampuan sebagai seorang sekretaris, tapi dia tidak bisa beradaptasi, tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa memperbaiki diri, Betul. ya kan? Gimana caranya bisa kita masuk ke dalam dunia industri? Ya, Jadi seperti memang itu. sangat penting selain Iya, attitude juga, attitude penampilan penting. juga, Penampilan juga harus good looking ya. diutamakan. Ini good Yes, looking dalam good tanda looking. kutip.
yang menarik ya, menarik dipandang, enak dipandang gitu ya. Kerapian, betul, dan rapi. iya. Karena apalagi khususnya mungkin untuk sekretaris tadi tuh memang harus berhadapan dengan orang banyak juga di kantor-kantor gitu ya. Dengan banyak orang Betul. tiap harinya seperti itu. Betul. Iya. Jadi kalau untuk teman-teman peserta sertifikasi sendiri tuh memang juga harus pintar ngomong juga ya tentunya ya. Kalau dalam kejuruan tertentu mungkin? Ini sebenarnya begini Mas, kalau dalam sertifikasi sendiri kita sudah membuat materi-materi uji yang sesuai dengan bidangnya. Oke. Ya, jadi kita susun berdasarkan program-program yang ada pada program pelatihan yang berhubungan dengan unit kompetensi yang dia ajarkan. Itulah yang kami susun menjadi materi uji kompetensi. Itulah nanti kita manfaatkan atau kita gunakan dalam proses pengujian ya. Jadi memang luar biasa sudah disiapkan terlebih dahulu tentunya untuk nanti proses belajarnya juga nyaman ya. Karena kalau misal dalam perjalanan pelajaran baru lagi mau kayak berpikir untuk ini kita mau kasih materi apa lagi biasanya itu tidak kompeten lah tentunya. Jadi pada saat sebelum dimulai program pelatihan itu kita kan sudah menyusun program nih, ada kurikulum, ada silabus yang kita terapkan, jadi itu sudah teratur, tertata, jadi itu sudah tersistem semua. Misalnya hari ini belajar ini berapa jam, itu sudah tersistem sampai akhir. Sampailah di proses sertifikasi. Oke. Nah, Bu Nila kita tahan dulu karena kita akan lanjut lagi ngobrol sebentar tentang sertifikasi pelatihan. Untuk itu mungkin Tribuners yang ingin bertanya melalui kanal YouTube Tribun Timur boleh langsung aja komentarnya ataupun ajukan pertanyaannya, silakan. Karena kita akan kembali sesaat lagi tetap di Ngopi Ngobrol Virtual. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
kasih Anda masih bersama kami di program Ngobrol Virtual bareng Ibu Nila nih. Kita lanjut lagi ngobrol kita ya. Tadi kita udah bahas banyak sekali tentang LSP Makassar, tapi ini saya masih penasaran nih kalau untuk mungkin peserta sertifikasi ya istilahnya ya. Peserta sertifikasi, apakah memang ada istilah yang kayak tidak lulus atau lulus, itu seperti apa tuh Bu Nila? Dalam proses sertifikasi itu memang ada 2 keputusan nih, bukan lulus dan tidak lulus ya Mas. Oh beda ya? Beda. Jadi di sini ada istilahnya kompeten dan belum kompeten. Oh belum kompeten ya? Beda, bukan tidak lulus ya, belum kompeten. Belum kompeten dengan jadi berarti kalau belum masih ada kesempatan ya istilahnya, kurang lebih seperti itu. Bisa ikut lagi. Bisa ikut lagi tentunya. Bisa ikut lagi tentunya, iya. Jadi di setiap proses sertifikasi itu pastilah ada, pasti ada yang dinyatakan belum kompeten dan pasti ada yang kompeten. Bisa jadi ada beberapa proses pengujian, ada juga yang belum kompeten semuanya. Iya, pada saat proses pengujian ya? Iya, pada saat keputusan itu sudah banyak yang belum kompeten. Iya. Jadi kalau untuk di LSP Makassar sendiri, sendiri itu bukan istilahnya lulus atau tidak lulus ya, tapi belum kompeten dengan belum kompeten. Nah itu kalau boleh tahu, selain kedisiplinan yang paling penting juga ya, apa hal lain yang juga bisa menyebabkan peserta sertifikasi pelatihan itu belum kompeten? Jadi kalau dalam proses pengujian dalam proses pengujian ini ada banyak hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah unit kompetensi yang ada pada skema. Itu harus terpenuhi semua. Jadi kalau ada satu unit yang belum mencapai target, itu bisa langsung dinyatakan belum kompeten. Jadi ini betul-betul kita detail ya, asesor menilai bisa tidaknya peserta ini dinyatakan kompeten. Jadi peran asesor juga memang sangat dibutuhkan penting, sangat penting di sini untuk melihat kemampuan dari peserta itu sampai saat ini sudah sampai di mana ya. Ini sambil contoh saja nih Mas. Sambil contoh misalnya kita uji kompetensi khusus supir misalnya. Ini supir. Saya sebagai asesor menguji nih, misalnya Mas yang melamar atau peserta nih untuk mengambil sertifikasi nyupir nih. Saya nyatakan Mas kompeten. Nah, pada saat turun ke lapangan, Mas bawa mobil nih, kecelakaan lah, tidak disiplin apa. Yang salah siapa? Asesor yang meluluskan, karena tidak sesuai dengan. Jadi itu sebenarnya fungsi dari sertifikasi. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi di situ, karena ini jabatan. Iya. Itu contoh kecil ya. Jadi kalau seperti yang diceritakan tadi, meskipun misalnya dinyatakan kompeten awalnya, tapi pada saat di lapangan berbeda lagi dengan hasil yang diberikan. Jadi seperti ini, kalau di dalam pelaksanaan pelatihan itu bisa dikatakan lulus pelatihan. Ini beda. Pada saat sertifikasi itu sudah mutlak, kalau dia sudah memenuhi semua persyaratan yang dituliskan dalam proses atau dalam pelaksanaan asesmen, itu sudah bisa dinyatakan kompeten. Tapi kalau ada beberapa syarat atau ada beberapa ketentuan yang tidak dilaksanakan, itu bisa dinyatakan belum kompeten. Seperti itu. Jadi memang peran asesor di sini sangat penting ya, Tribuners. Nah, bicara soal asesor nih, Bu Nila, kalau boleh tahu asesor LSP BLK Makassar mungkin sudah menjangkau di mana saja, sudah ngajar di mana aja kalau boleh tahu? Bukan ngajar ya, nguji. Nguji, jadi kalau asesor BLK Makassar sendiri ini hampir di seluruh wilayah Indonesia. Iya, dari Sabang sampai Merauke. Udah ada ya, udah beredar di mana-mana. Udah tersebar. Oke, kalau untuk bicara masalah asesor, mungkin teman-teman Tribuners yang lagi nonton sekarang, ada yang ingin daftar jadi asesor di LSP BLK Makassar tuh boleh nggak? Boleh saja, tapi ada beberapa persyaratan tentunya yang harus dipenuhi. Itu gimana tuh cara mendaftarnya? Seorang asesor itu dia harus memiliki metodologi juga ya, dan dia memiliki sertifikat teknis. Apa sih bidang yang dia tekuni? Iya, seperti itu. Jadi memang sebelum melakukan pendaftaran, memang harus cari tahu terlebih dahulu untuk dirinya sendiri ya, bagaimana kompetensinya. Kalau untuk di ini kita balik lagi masalah
yang tadi ya, seperti yang tadi Bu Nila jelaskan Iya. mengenai contoh kecil ya, peserta sertifikasi mungkin selama Ibu Nila jadi instruktur ada hal-hal lucu nih dengan teman-teman dengan teman-teman Siswa peserta, pelatihan. ya. Kalau boleh tahu. Kalau apa ya? Kalau masalah hal-hal lucu, Khususnya mungkin teman-teman yang peserta di bisnis ya, karena Ibu Nila kan di Iya. bisnis, betul. kalau masalah Kejadian-kejadian lucu lah. yang lucu apa ya? Tentunya kalau kejadian lucu yang biasa terjadi ini paling siswa-siswanya kadang apa ya, iseng-iseng gitu, Iya, mungkin iseng. sama instrukturnya. Oke. Atau sama teman sendiri, ya biasalah kelakuan anak-anak sekarang Iya, ya. iya, iya. Kadang dia ngetes instrukturnya nih, Betul. pura-pura bertanya, Padahal dia udah padahal tahu. dia udah tahu nih, Oke. dia kadang ngetes instrukturnya nih sejauh mana sih ini kemampuan instruktur saya di depan. Oke. Nah, kita juga instruktur harus pintar-pintar juga nih gimana mengatasi hal-hal seperti itu. Iya. Itu biasa seperti itu. Banyak siswa yang kadang iseng dengan Iseng ya. instrukturnya. Iya. Oke. Jadi memang yang dimana dia itu udah tahu tapi Udah tahu. malah nanya lagi Ya, gitu. kadang Ya. seperti itu. Kalau boleh tahu untuk peserta sertifikasi sendiri ada dari umur berapa tuh? Nggak ada batasan ya. batasan umur. Jadi emang bebas ya, mungkin teman-teman yang baru lulus SMP ataupun Iya, SMA boleh. kalau Iya. misalnya mau Iya. langsung aja boleh ya. Tapi daftar pelatihan dulu ya tentunya. Pelatihan dulu Nggak tentunya. bisa langsung disertifikasi. Iya. Oke. Untuk kalau pelatihan sendiri pasti ada nggak kayak semacam berkas yang harus dipenuhi? Iya, itu wajib. Itu ada. Itu apa aja tuh Bu Nila Itu kalau boleh tahu? biasanya kalau berkas yang yang digunakan untuk daftar minimal ada ijazahnya, KTP. Ijazahnya ini Ijazah. ijazah apa dulu? Tidak Umum ada, ya? umum. Oke. Umum. Kemudian KTP, fast foto, dan jelasnya dia harus terdaftar dulu di sistem Sisnaker. Sisnaker. Iya. Di Sisnaker nih apa kalau boleh tahu nih? Kita Iya. kepo-kepo dulu lagi dikit Sisnaker. Mungkin Tribuners juga masih banyak yang bertanya-tanya mengenai Sisnaker. Iya, jadi untuk lebih jelasnya tentang Sisnaker mungkin nanti bisa berkunjung ke BLK ya, Oke. untuk jelasnya tentang Betul. bagaimana proses Kita pendaftaran. jalan-jalan ke Kita BLK jalan-jalan ya. ke BLK Ayo, saja, boleh, iya. siap. Iya. Oke. Nah, kita bicara masalah tadi lagi sertifikasi pelatihan ini ya. Jadi mungkin ada nggak nih sampai tanggal pendaftaran itu apakah bebas? Nggak ada batasan. Ada ya? waktu yang ditentukan. Dari tanggal berapa tuh? Ini Dari bulan- tergantung, iya. tergantung dari Biasanya Bu Nila. biasanya seminggu 2 minggu. Seminggu 2 minggu ya. Tapi untuk sekarang belum buka lagi nih. Sekarang masih ada yang buka Masih ada yang untuk buka. gelombang ketiga. Gelombang Nah, ketiga. makanya saya katakan dari awal untuk memantau perkembangan atau informasi dari BLK Makassar itu langsung mengikuti atau Ya, follow follow Instagram. langsung aja Instagramnya Iya, ya. BLK. Karena itu semua lengkap di situ. Sekarang lagi buka untuk gelombang ketiga ya. Iya. Itu kalau misalnya buka 1 kali gelombang itu langsung buka semua kejuruan ya. Iya. Oke, jadi memang sampai saat ini masih buka, mungkin tutup tanggal berapa? Kalau Pokoknya langsung aja lihat Iya, di Instagramnya, pokoknya langsung lengkap aja banget deh, di iya. situ. Lengkap Gak usah banget pakai ya, nanya iya. ya, langsung aja Iya. di Instagramnya. Oke. Nah untuk kalau bicara masalah tanggung jawab nih ya sebagai seorang ketua dan juga instruktur, mungkin kita bisa minta tipsnya sedikit dari Bu Nila gimana caranya nih bisa bagi waktu dari mungkin sedemikian sibuknya selama ini, Iya. selama beraktivitas. Kita kan punya tim nih Mas. Jadi kita bagaimana kita memanfaatkan atau bagaimana kita bekerja sama dengan tim. Ya. Itu saya kuncinya seperti itu. Jadi bukan ketua sendiri yang mengerjakan semua hal, Ya. tapi kita percaya kepada tim-tim kerja kita. Betul. Ya, jadi semua bisa dilaksanakan kalau hubungan kerja dengan tim baik, maka pasti semua proses pelaksanaan atau kegiatan kita bisa berjalan dengan baik juga. Betul, jadi kerjasama Iya, antar tim kerjasama, itu intinya kerjasama. betul ya, Iya. saling bersinergi lah, Iya. saling mendukung, saling mensupport. Nah mungkin kalau untuk di kerja tim sendiri kan seperti yang kita ketahui, tidak dipungkiri pasti ada aja tuh kendala-kendala, mungkin antar dengan teman tim kita. Iya. Nah itu mungkin gimana dari seorang Bu Nila sebagai ketua lembaga nih, mungkin memberi sedikit nasihat ke teman-teman tim itu, ataupun mungkin arahan untuk kita Iya. harus selalu tetap solid. Ya, dalam organisasi itu biasa, Ya, pasti biasa. pasti beda pendapat, Betul. ada istilahnya ada konflik, Hmm. tapi alhamdulillah semua bisa diatasi dengan dengan komunikasi Ya. tentunya, dengan bicara baik, sama-sama duduk bersama untuk memecahkan masalah apa sih yang bagusnya seperti apa. Ya. Ya, intinya komunikasi.
Jadi emang komunikasi itu penting banget sih. Kalau Iya. misalnya kita ada lagi ada masalah, ya udah jangan menghindar ya. Jangan diam-diam gitu Jangan kan. diam-diam aja. Kita Iya. harus ngomongin sampainya semua itu Iya, semua selesai. tuntas, jangan Betul. dibawa pulang ke rumah. Ah. Jadi kalau ada masalah di organisasi atau di kantor itu harus diselesaikan di tempat, jangan Iya. dibawa pulang Iya. tentunya. Iya. Nanti maksudnya ngebatin juga kan Iya. sampai ke bawah ke rumah. Oke. Nah, oke, sebelum kita mungkin menutup program kita pada sore hari ini, kita mau cek dulu nih di YouTube nih gimana, mungkin ada teman-teman yang nanya ya, ataupun juga di live Facebook ada yang mau nanya seputar sertifikasi seputar LSP ini Iya. tentunya. Jadi memang sampai jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Ngopi Ngobrol Virtual.
masih bersama dengan Ibu Nila sore ini ya. Iya. Jadi Bu Nila, mungkin kita tadi sudah saya tanyakan masalah mulai dari strukturnya LSP gimana, skemanya itu gimana, dan juga mungkin bahkan saya tanyain kejadian-kejadian lucu menghadapi para Siswa peserta nih, ya. siswa, betul. Nah, kalau boleh tahu nih, kan tadi sempat yang disampaikan juga oleh Bu Nila yang dimana ada istilah kompeten dan belum kompeten. Nah, itu benar. saya mau kepo dikit ini gimana respon ataupun reaksi dari para peserta kalau misalnya dinyatakan belum kompeten tuh, gimana tuh? Iya, iya, ini lucu juga sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Untuk peserta khususnya pribadi ya, saya iya. pada saat melakukan pengujian, pada saat pengambilan keputusan terakhir tuh, Ya, tapi kita kan asesor sudah tahu nih, ya, ini pasti terakhirnya nanti pasti ini belum kompeten ini. Tapi sebelum asesor sebagai asesor yang baik, Iya. nggak bisa langsung gitu aja dong, kamu belum kompeten, nggak Oh iya, kan? betul, betul. Jadi kita kasih intro dulu. Kita tanya dulu kamu tinggal di mana, ya kan, kondisi keluargamu seperti apa, gini dan sebagainya. Waktu belajar kamu sebenarnya seperti apa, kira-kira apa sih yang sulit pada saat pelatihan, materi apa yang bisa, materi apa yang kau senangi, materi apa yang kamu yang belum pahami seperti itu ya. Ya dia pasti jawab lah, iya Bu, saya nggak bisanya di sini gitu kan. Oh iya, betul, betul. Saya nggak bisanya di sini. Akhirnya, nah kembalilah kita ke dokumen uji. Iya. Nah, berdasarkan hasil observasi nih, setelah kami asesor melihat pekerjaan, ya apa yang kamu kerjakan, ya dari praktek dan tes yang lainnya, kamu belum memenuhi syarat untuk yang ini. Gimana? Bisa diterima? Iya Bu, memang saya tidak bisa seperti itu. Tiba-tiba langsung nangis kadang, nangis. Pokoknya nunduk. Pokoknya bagaimana sih? Perasaan-perasaan orang kecewa gitu pasti kan. Dia perasaannya pasti bukan, sebenarnya pribadinya bukan seperti itu, tapi dia pasti ngingat, wih teman saya lulus tuh. Oh iya. Saya tidak, pasti seperti itu. Betul. Tapi saya terus kasih keyakinan atau motivasi bahwa belum tentu yang dinyatakan kompeten itu bisa langsung sukses gitu kan. Betul. Belum, bisa jadi kamu yang belum direkomendasikan kompeten, kamu punya motivasi yang lebih besar untuk lebih meningkat lagi seperti itu. Jadi ada beragam reaksi ya, mulai dari mungkin yang sedih. Kalau marah ada nggak yang pernah marah nih? Kalau boleh tahu. Kalau marah sih sampai sekarang saya belum pernah temukan peserta yang marah. Ini sih sebenarnya tergantung asesornya ya. Jadi bagaimana cara asesor melakukan pendekatan kepada peserta. Jadi apalagi kalau selama pas diumumin itu nggak langsung to the point ya, kita pengantar dulu nih, ya betul, basa-basi dulu, betul. Basa-basinya dulu, kemudian baru kita masuk ke intinya. Jadi kalau untuk dari yang Ibu Nila sendiri hadapin, belum ada yang sampai jengkel atau marah ya, belum ya? Belum ada. Belum ada. Oke, mereka sadari sendiri. Bahkan mereka menerima tentunya. Mereka menerima tentunya. Okay. Walaupun dengan tetesan air mata yang sudah memenuhi wajahnya seperti itu. Luar biasa. Nah, Bu Nila, satu pertanyaan terakhir untuk Bu Nila nih ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Bu Nila merupakan Ketua LSP BLK Makassar. Sejak kapan mengemban amanah ini, Bu Nila? Saya ditugaskan sebagai Ketua LSP Januari ya, kemarin. Baru belum hampir setahun ya. Oh iya. Awal Januari 2022. Wah, luar biasa. Nah, satu lagi nih pertanyaan terakhir untuk Bu Nila. Satu terus dari tadi. Ini hostnya gimana sih? Gimana sih? Oke. Mungkin Bu Nila bisa kasih tips ya kepada Tribuners untuk di luar sana yang mungkin saat ini belum mendapatkan pekerjaan itu ataupun mungkin yang sudah bekerja tapi kadang ada rasa-rasa bosan tuh, gimana agar kita mungkin bisa tetap konsisten dengan pekerjaan kita? Ya, jadi bagi teman-teman yang di luar sana yang belum mendapatkan pekerjaan, tetap semangat ya, tentunya tetap semangat, tetap mengembangkan diri dengan menambah skill, pengetahuan ya, karena itu adalah dasar kita atau istilahnya bekal kita untuk mendapatkan pekerjaan. Disinilah tugas dan peran pemerintah khususnya di BLK melatih, mendidik ya, mulai dari keterampilan, pengetahuan dan attitude. Jadi istilahnya tetap semangat dan berusaha. Berusaha semaksimal mungkin dan jangan lupa berdoa tentunya. Dan yang paling penting pokoknya kalau ada kesempatan untuk belajar pengembangan skill, jangan langsung gas aja ya gitu ya Bu Nila. Betul. Dan bagi teman-teman yang sudah bekerja tentunya tetap kembangkan ilmunya, menambah ilmu yang lain.
yang bisa meningkatkan produktivitas yang ada seperti itu. Itu udah disemangatin sama Bu Nila. Jadi kita emang harus semangat ya. Iya. Semangat dalam menjalani pekerjaan kita yang sekarang, harus bersyukur ya iya. tentunya. Yang belum dapat berusaha lagi Iya. semaksimal mungkin. Betul. Iya. Terima kasih banyak Bu Nila. Sama-sama. Udah hadir di Studio Tribun Timur, udah Iya. berbagi dengan Tribuners yang ada di rumah. Iya. Dan semoga kita bisa jumpa lagi ya di Amin. kesempatan lainnya, tentunya ngobrol banyak lagi Oke, tentang tentunya. apapun itu tentunya. Terima kasih banyak Bu Nila. Iya, sama-sama. Ya. Ya. Terima kasih banyak juga untuk Tribuners yang sudah mengikuti kita dari awal program hingga akhir program. Untuk itu saya Gunawan mewakili kru yang bertugas. Terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.